Ya, kita sudah masuk ke sesi langkah kedua tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia atau lansia. Kita sudah dibuka, kemudian kita lanjut langkah kedua, yaitu tentang pengertian lansia. Saya mau tanya dulu nih, Bu-ibu, Bapak, apa yang dimaksud dengan lansia? Apa yang ibu-ibu ketahui atau bapak-bapak ketahui tentang lanjut usia? Itu orang yang sudah Bu. tua. Orang yang sudah tua ya, Iya, oke, sudah berumur, yang dikategorikan dengan lansia, ya Bu ya. Kira-kira di atas umur berapa kira-kira Bu, kalau dikategorikan lansia? Kalau saya ya dari 45 ke atas. 45 udah termasuk ya lansia ya, betul. Itu mungkin lansia yang agak lebih muda. Kemudian ada lansia, ada tingkatannya nanti nih lansia ini. Jadi nanti kita sama-sama lihat apa itu lansia. Oke. Yang tinggal di rumah kira-kira ada nggak Bu, Bapak Ibu di sini orang tua atau mertuanya yang sudah berumur yang termasuk dalam kategori lansia? Ada Pak, mama Ada? orang tua saya, tapi umurnya 68 itu udah dikategorikan udah lansia kok belum. Oh itu ya, betul-betul orang tua Ibu ya tadi ya. Jadi orang tua yang sudah berumur 68 tahun, nah itu berarti sudah lansia tuh Bu namanya, sudah lanjut usia. Artinya mereka sudah tidak bisa mungkin melakukan aktivitas seperti kita yang muda-muda, atau saya yang muda, Ibu juga mungkin termasuk muda ya. Nah, sudah tidak sanggup untuk melakukan aktivitas sendiri, perlu bantuan dari anak-anaknya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang dikategorikan dengan lansia atau lanjut usia. Oke. Jadi di sini saya akan melihat atau menunjukkan flip chart tentang pengertian lansia atau lanjut usia. Jadi ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan. Jadi itu tadi ya, kita singgung tadi termasuk lansia yang sudah berumur usia pertengahan, artinya lansia yang masih agak muda, itu berumur mulai dari 45 sampai 59 tahun. Artinya ini lansia dalam kategori pertengahan. Kemudian yang lansia yang lanjut usia di atas tengah, artinya masih tingkatnya masih agak lebih itu kira-kira orang yang sudah berumur 60 sampai 74 tahun. Kemudian ada lanjut usia yang tua, itu sekitar 75 sampai 90 tahun. Kemudian lansia yang sangat tua itu di atas 90 tahun. Ya mungkin ada beberapa dari kita orang tua ataupun mertua kita yang umurnya di atas 90 tahun masih hidup. Ya mungkin keterbatasan fisiknya juga sudah mungkin dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, mungkin sudah berbaring. Itulah terkadang kita harus sabar dalam menghadapi lansia ini, kategori lansia ini. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam pasal 1 ayat 2, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Oke, lansia yang mendapatkan bantuan PKH, ya, seperti saya bilang sebelumnya, lansia yang dapat PKH itu tetap yang dipakai di atas 70 tahun. Tapi kalau menurut undang-undang ini, lansia adalah orang yang telah berumur minimal 60 tahun. Ini dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Kemudian dalam ayat 3 juga lanjut usia potensial. Ini adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Artinya lansia potensial ini mereka masih dapat melakukan pekerjaan, mereka masih dapat mencari nafkah, tidak pertengahan. Ya, masuk ke pertengahan tadi. Kemudian yang ayat keempat, lansia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Artinya mungkin orang tua yang sudah sangat kategori mungkin 75 atau mungkin 70 tahun ke atas juga sudah tidak sanggup lagi untuk mencari nafkah. Artinya mereka membutuhkan anaknya, terutama anak-anaknya lah. Mungkin kalau istrinya sudah tidak ada atau pasangannya sudah tidak ada, suami atau istrinya sudah tidak ada, itu yang diharap dari mereka adalah anak-anaknya. Jadi bagaimana
dituntut kesabaran kita dalam menghadapi bapak atau ibu lansia tadi di rumah, baik itu orang tua kita sendiri maupun mertua. Nah, jadi terkadang ibu-ibu ya bapak ya, lansia ini emosinya tidak stabil. Ada yang kadang marah, suka marah-marah ya Bu ya. Tiba-tiba nggak mau makan, kita padahal kita masak enak nih, kemudian dia tidak nafsu makan. Ya memang itulah, kalau orang lansia ini dia sudah namanya sudah berubah, seperti ada yang bilang kembali ke masa kecilnya dulu, ya bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Jadi kita memang harus ekstra sabar dalam menghadapi lansia-lansia yang seperti ini. Tapi ada juga beberapa lansia mungkin yang dia dalam perubahan umurnya itu dia biasa-biasa saja, tidak ada, mungkin lebih taat beribadah, semakin tua dia mungkin semakin kuat beribadah. Ada juga yang seperti itu. Jadi macam-macam lah sifat-sifat dari lansia. Ini dikerjakan kan Pak, iya. Sholat dia. Contohnya orang tua saya sendiri. Iya. Kadang kita semakin berumur mungkin dia sadar, kita harus berbanyak ibadah lagi, inilah bekal kita untuk menghadap nanti. Kemudian mengapa lansia ini harus diperhatikan? Ya tentunya pertanyaan ini mungkin sangat mudah jawabannya, karena memang lansia ini orang yang sangat terbatas fisiknya. Bisa mungkin makan pun tidak bisa lagi sendiri kalau dia yang sudah tua kali ya, atau mungkin seleranya sudah sangat berubah, sangat tidak pingin ini, pingin itu, pinginnya mungkin hari ini berubah, besoknya berubah lagi, gitu kan. Jadi kita yang harus dituntut ekstra sabar dalam menghadapi lansia. Kemudian kita masuk, ini mengapa catnya yang kedua, ini mengapa harus peduli kepada lansia. Nampak semua ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama tentu amanat dari undang-undang kita nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Jadi walaupun dia sudah lansia, dia tidak bisa bekerja, keterbatasan fisiknya, jadi dia tetap mempunyai hak yang sama dalam kehidupan, baik itu dalam lingkungan maupun dalam keluarga kita. Kemudian jumlah lansia yang terlantar semakin meningkat. Kebanyakan dari anak-anak tidak mau mengurus lansia-lansia, jadi artinya lansia ini terlantar. Mungkin ada sebagian dari anaknya mungkin yang sibuk semua, artinya tidak sempat untuk merawat atau menjaga orang tuanya. Akhirnya mereka mungkin memasukkan orang tuanya ke panti, padahal itu sangat tidak layak untuk dicontoh. Kemudian dalam peraturan Kemensos tahun 2015, dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Jadi dari sini dari data ini 2,8 juta lansia yang terlantar, artinya sangat banyak untuk seluruh Indonesia, sangat banyak lansia ini yang terlantar. Kemudian yang akan terlantar juga banyak nih, sekitar 4,6 juta lansia. Kemudian data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia juga mengalami kebanyakan mungkin emosi anaknya ketika dia tidak mau dinasihati. Kebanyakan mungkin ada yang sebagian yang tidak mau berobat ketika sakit, sementara kita juga ingin dia sehat, gitu kan. Mungkin ada sedikit kata-kata yang agak keras atau apa, jadi mereka lebih mudah tersinggung. Jadi seperti itu. Kemudian lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Kita ingat ketika kita merawat lansia, tentu kita ingatlah dulu bagaimana mereka merawat kita dengan sabar mencari nafkah untuk kita, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Kemudian lansia ini adalah potret kita di masa yang akan datang. Jadi kita ini kan semuanya pasti akan menjadi lansia. Kalau umur kita panjang ya, insya Allah kita akan menjadi lansia. Jadi bagaimana kita ingin dilayani seperti orang, kita harus melayani dulu lansia orang tua kita seperti itu. Jadi insya Allah mungkin ada kebalasannya terhadap kita ketika kita sudah memberikan pelayanan ekstra sabar,
pelayanan kepada ibu-ibu orang tua kita, bapak-bapak orang tua kita. Jadi insya Allah nanti anak kita ketika kita sudah lansia, mereka juga akan merawat kita seperti itu. Oke. Kemudian panti lansia atau panti jompo itu sangat terbatas. Jadi intinya di sini janganlah sampai orang tua kita antar ke panti jompo, karena panti jompo itu sangat terbatas. Oke. Dan itu pun tidak layak lah untuk tempat orang tua kita. Bagaimana mereka telah merawat kita dulu, seharusnya kita membalas jasa mereka dengan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat mereka enak, nyaman dan sebagainya. Oke, jadi itu untuk lansia. Sebelum kita lanjut ke langkah ketiga dalam memahami lansia, mungkin sekian dulu untuk pengertian lansia secara umum. Dan ingat Bu ya, Bapak Ibu ya, lansia yang dihitung dalam PKH adalah lansia yang berumur 70 tahun ke atas, sesuai dengan perubahan sebelumnya. Dulu kan sempat 60 tahun, sekarang sudah berubah peraturan menteri, mulai dari 70 tahun. 70 tahun itu sudah terhitung untuk bantuan PKH. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.